Shalom, selamat pagi. Haleluya, kita sudah sampai di minggu yang kedua. Tadi teman-teman PAW sudah mengingatkan kita bahwa kita ada di minggu yang kedua dan masih melanjutkan kisah 7 jemaat ya yang ada di kitab Wahyu. Dan hari ini kita sampai di jemaat Tiatira. Jemaat Tiatira, kita bisa buka di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 itu mulai dari surat kepada Tiatira, dan ini menarik karena surat ini paling panjang ya. Jadi kepada jemaat-jemaat lain itu ada yang 6 ayat, ada yang 9 ayat, tapi yang paling panjang kepada Tiatira yaitu 12 ayat. Ini ada 12 ayat. Memang ketika surat ini dibuat ini belum ada ayatnya, belum ada pasalnya ya. Jadi Yohanes yang menulis Wahyu ini belum ngasih pasal dan ayat ya. Di kemudian hari baru diberi pasal dan ayat. Tapi tentunya mecah ayat itu ya sesuai panjangnya ya. Jadi karena ini cukup panjang dan bahkan paling panjang dari antara ke-6 yang lain, ini menarik karena Tiatira ini kota yang paling kecil bahkan ya, dari antara 6 yang lain ini paling kecil. Kemarin kita sudah bicara Efesus besar, Pergamus besar, ada kuil untuk penyembahan kaisar. Tetapi di Tiatira tidak ada, karena ini kota kecil ya, paling kecil di antara yang lain, tetapi suratnya paling panjang. Ini menarik ya, suratnya paling panjang. Kita akan baca sebagai landasan daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Seperti biasa, daripada ngantuk, saya ayat 18 dan Bapak Ibu 19 begitu seterusnya. Wahyu 2 ayat 18. Jemaat kepada jemaat di Tiatira, demikian firman Tuhan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa.
kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Amin. Ya, cukup panjang, 12 ayat, dan ini bicara tentang satu nama. Siapa nama wanita? Isabel. Ya, jadi ini kita bicara tentang satu wanita namanya Isabel, ya. Tetapi sebelum kita bicara tentang itu yang memang banyak dibahas, tetapi coba kita lihat dulu apa sih pujian bagi jemaat di tempat ini. Dan pujian itu ada di ayat 19. Kita coba baca lagi ayat 19, dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi rupanya jemaat di Tiatira ini terkenal dengan apa sih di mata Tuhan? Yang pertama, kasihmu. Waduh, ya, masih ingat ya, ada gereja yang kehilangan kasih. Kemarin kita sudah bahas, ya. Mereka melayani luar biasa, mereka tekun, mereka ada pengajar, mereka uji ajarannya luar biasa. Tapi Tuhan bilang apa? Kasihmu itu sudah hilang, ya. Jadi rupanya bisa melakukan banyak hal, tetapi tidak ada kasih. Tapi yang menarik di gereja ini, Tuhan puji kasihnya. Yang pertama. Kedua, iman. Ya, udah kasih, iman. Ketiga, pelayanan. Keempat, ketekunan. Wah, ini kayaknya kalau kita membandingkan gereja kita dengan Tiatira, wah, saya kira kita kalah ya. Ya, yang pertama ini bicara tentang pelayanan yang didasarkan oleh kasih, ya kan? Karena kasihnya luar biasa, imannya luar biasa, tetapi juga ada pelayanan di situ. Kalau engkau mengasihi Tuhan, pasti engkau melayani Dia. Simpel ya. Ya, kalau istri mengasihi suami, perwujudan kasihnya gimana? Ya salah satunya yang melayani suami ya. Suami pulang, yo sakarmu lah ya. Mangan syukur orang mangan, ya wes ya toh. Bajunya juga nggak disiapkan, ya mau pakai baju syukur, nggak pakai baju, ya rapopo yang penting katroan, ya kan? Betul ya. Nah ini namanya nggak kasih. Ya, setuju ya. Seorang ibu mengatakan dia mengasihi anaknya, ya tentu ada pelayanan di situ. Ya, kalau kau bilang cuma mengasihi tapi nggak ada pelayanan, itu bukan kasih. Walaupun kemarin kita belajar pelayanan bisa dilakukan tanpa kasih, tapi kalau ada kasih pasti ada pelayanan. Ya. Dan ini hebat karena pelayanannya didasari oleh kasih. Dan bahkan nggak cuma pelayanan, di situ kita belajar ketekunan. Jujur ini sulit. Pelayanan masih gampang, ya bukan gampang sih, maksudnya masih banyak yang bisa lah, ya, masih banyak yang bisa. Cuman problem di manusia itu masalah ketekunan. Makanya firman Tuhan pernah berkata dalam satu ayat yang paling pendek, ya, tetaplah berdoa. Ya, Tuhan pernah bilang tetaplah berdoa. Sebetulnya ini bicara tentang apa sih? Bertetap, bukan berdoa. Tetaplah berdoa itu bicara bukan berdoa, tapi bicara tentang bertetap alias tekun. Berdoa sudah Pak Pendeta, sudah. Tekun berdoa sudah. Ah itu yang susah ya. Ya, saya doa itu ya kalau pas ada masalah. Ya jangan begitu, jangan salah Pak Pendeta. Tiap hari saya punya masalah. Jadi tiap hari berdoa ya. Tapi berdoanya karena ada masalah. Tetapi sebetulnya kita berdoa tidak hanya sekedar ngomongin masalah. Itu salah satu topik ya dalam doa kita, tetapi bukan hanya itu. Jadi ini saya lihat jemaat Tiatira ini luar biasa, yakin luar biasa. Sudah punya kasih, punya iman, pelayanannya hebat, dipuji Tuhan. Bahkan
Dan yang paling luar biasa, aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ini bicara apa sih? Bertumbuh. Ya. Tahun 2022 apa yang sudah kau lakukan? Bagus, catat itu kalau perlu. 2022 saya sudah melakukan ini, melakukan itu. Jadi tahun baru gak cuman nyalain kembang api yang ngagetin ya. Kemarin ikut retreat pasti jantungnya berdebar-debar ya, karena aduh ya, nyalain kembang api itu sampai jantungan gitu. Nggak hanya itu, tapi coba kita lihat 2022 apa yang sudah kita lakukan. Dan pertanyaannya, 2023 apakah kau akan melakukan yang sama? Yang sama aja itu nggak baik. Makanya ada pepatah mengatakan apa? Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Ya, ini bicara bertumbuh. Bahasa Alkitab ya ini. Apa yang engkau lakukan terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Kalau kepanitiaannya kemarin sudah melakukan banyak hal, kepanitiaan besok gimana? Harus lebih. Siapa ya ketuanya besok ya? Kayak Danul lagi kayaknya ya. Ya, kepanitiaan yang besok harus lebih. Gereja sudah melakukan banyak hal. Tahun depan harus lebih baik. Ya, ini yang dipuji Tuhan. Mereka pelayanan, mereka tekun, bagus. Tapi mereka dipuji juga karena apa yang mereka lakukan lebih baik daripada yang mereka lakukan sebelumnya. Ya, Pak Pendeta, tahun 2022 itu saya sudah tekun berdoa, betul, bagus. Berarti tahun 2023 harus lebih. Ya, kalau nggak lebih nggak dipuji Tuhan. Ya mau tekun tok wis titik. Tapi jemaat Tiatira, mereka dipuji karena mereka bertumbuh. Yang sudah mereka lakukan lagi dan lebih baik, lebih besar, lebih banyak. Kira-kira gimana, Condro? Kalau Condro ya, nah yang penting ada Jumat Agung, Paskah baptisan ya. Terus nanti doa 10 hari gitu ya. Ya, yang penting ada itulah Pak Pendeta. Yang berarti kan tidak bertumbuh ya. Setuju ya? Bahkan tidak menutup mata saya. Beberapa gereja Isa Al-Masih bahkan sudah mulai meninggalkan PDP full. PDP yang full 10 hari itu memang sudah jadi ciri khasnya Isa Al-Masih ya, salah satunya. Tapi jujur saat ini ketika saya ngobrol dengan teman-teman hamba Tuhan dari Isa Al-Masih, ada yang ya susah bro, saya yo dari 10 hari itu kita 3 hari aja lah, dari 10 hari itu ya 2 hari lah ya, dari 10 hari itu 5 hari lah. Sudah jarang kita jumpai yang betul-betul 10 hari tiap hari datang. Ya saya tidak menyalahkan karena memang kondisi kadang-kadang ya tidak semua orang mau meninggalkan 10 hari pulang kerja langsung ikut doa, pulang kerja langsung ikut doa 10 hari ya. Tapi kalau kita melihat ini ya harusnya malu ya, harusnya malu. Kalau kemarin itu kita 10 hari full, berarti tahun ini 11 hari Pak ya, jangan ya katanya harus bertambah banyak ya 11 hari ya jangan ya tetap 10 hari ya, namanya juga pekan doa 10 hari ya, pekan doa Pentakosta. Jadi tetap kita lakukan ya, lebihnya gimana? Lebih banyak. Tahun kemarin yang datang 20, 21 ya, biasanya majelis niteni gitu ya, wah ini kalau
Sabtu itu banyak yang datang Pak Pendeta ya. Jumat, Sabtu banyak yang datang. Tapi kalau Senin, Selasa, Rabu itu agak melandai ya. Jadi kurvanya tuh biasanya ini ya, kurvanya begini ya. Jadi hari pertama itu kan Jumat. Karena kan Tuhan Yesus naik ke surga hari. Waduh, waktu itu Tuhan Yesus naik, saya nggak lihat tanggalan Pak ya. Tuhan Yesus naik ke surga hari Kamis. Kamis naik ke surga. Berarti mulai PDP itu selalu hari Jumat, Sabtu. Nah, ini biasanya top ya, Jumat, Sabtu top. Terus minggu ibadah biasa Senin mulai turun, Selasa, Kamis, Jumat ya. Jumat ini mulai naik lagi, Sabtu mulai naik lagi. Biasanya begitu ya. Bahkan pernah sampai berapa itu? Sabtu 40 atau 50 gitu ya. Harusnya 2023 lebih 100 ya. Minimal Febri pasti datang ya, luar biasa ya. Karena ikut PDP ya. Tahun lalu saya ikut PDP bolong-bolong Pak Pendeta. Tahun ini saya mau full PDP 10 hari ikut terus. Bagus ya. Kenapa? Loh, kita mau belajar. Apa yang dipuji oleh Tuhan harus kita contoh. Betul ya? Nah, sekarang bagaimana dengan kritiknya? Nah, ini ya. Ayat yang ke-20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Ini yang jadi masalah. Dan kalau saya baca sampai selesai, ya cuman ini masalahnya. Ya. Jadi yang kita lihat ini ada wanita Isabel. Siapa dia? Banyak penafsir mengatakan ini bukan nama pribadi, tapi ini nama julukan. Ya. Biasanya kan kita punya julukan, dan julukan itu tentu mengacu kepada satu tokoh yang terkenal dengan sesuatunya. Contoh, saya punya teman 5 orang, ya, teman 5 orang, terus ketika ngobrol, piye kabare si Bambang? Bambang itu Yudas Iskariot teman. Bambang itu Yudas Iskariot. Menurut Anda, kira-kira apa yang dilakukan oleh Bambang kepada saya? Biar ya. Kenapa kok tahu? Karena kita tahu ceritanya Yudas Iskariot. Gak mungkin. Kenapa kok Bambang disebut Yudas Iskariot? Oh, mungkin Bambang pernah mencium Mas Yoyo gitu. Nah, ya memang Yudas Iskariot mencium Tuhan Yesus memang, tapi kan yang terkenal dari Yudas Iskariot itu apa? Ya pengkhianatannya, betul nggak? Ya kan? Nah, artinya apa? Ketika kita menganalogikan seseorang dengan satu tokoh, tentu tokoh itu terkenal apanya. Nah, rupanya wanita ini satu orang, ya, ini sampai akhir tidak ditulis banyak orang, tidak, ini hanya satu orang. Kalau kita baca Pergamus yang 3 minggu yang lalu, itu Pergamus bicara ada beberapa yang mengikuti ajaran Nikolaus, betul ya? Jadi ada banyak gitu ya, ada beberapa orang yang punya pandangan seperti Nikolaus. Tapi kalau di sini cuma satu orang ini. Ya. Nah, rupanya Isabel ini yang menjadi acuan. Nah, karena itu ada yang tahu siapa Isabel? Ya, itu ada di 1 Raja-Raja 18 sampai 20-an. Ya, ini bicara tentang satu ratu di mana dia diperistri oleh raja Israel, namanya Raja Ahab. Wah, ini guru sekolah minggu pasti apa? Ya, dan Raja Ahab ini memperistri Isabel. Nah, problemnya Isabel ini wanita yang cantik tapi jahat. Nah, ini kombinasi yang mematikan, ya. Kalau jelek tapi jahat ya nggak bisa ngapa-ngapain juga ya. Cuman kalau ini udah cantik jahat, wah ini bahaya ya. Ini bahaya sekali ya. Ini kelemahannya para pria ya. Jadi udah cantik jahat ini ya.
Nah, Isabel ini apa yang dia lakukan? Ini bisa baca nanti di raja-raja ya. Kalau saya baca semua nanti kelamaan ya. Anda pasti sudah berkabung ya. Isabel ini yang pertama. Jadi dia itu rupanya bukan orang Israel. Ya, dia tidak menyembah Yahweh apa yang disembah oleh orang Yahudi, tetapi dia membawa Baal. Dia membawa dewa-dewa dia. Baal dan Asyera dibawa dari tempatnya dia dari Sidon dan dibawa ke Israel. Dan rupanya Isabel ini juga cukup dominan terhadap suaminya, sehingga Raja Ahab itu nurut aja ya. Apa yang mau dibikin oleh Isabel, Ahab ini manut ya. Ada yang bilang Ahab itu ikatan suami takut istri gitu ya, tapi saya kira enggak ya, karena Isabel tadi itu kombinasinya cantik itu tapi jahat ya. Makanya di sini yang cantik-cantik tolong bertobat supaya jangan seperti Isabel ya. Kadang-kadang saya ngomong sama anak muda itu ya susah ya, ngomongnya jangan cari yang tidak takut akan Tuhan, cari yang takut akan Tuhan dulu, cantik belakangan ya. Tapi anak muda ngomongnya ini Pak Pendeta ya, ono loro ya, ayu tidak takut akan Tuhan, yang satu nggak terlalu cantik tapi takut akan Tuhan. Nah, kalau cantik tidak takut akan Tuhan dibawa ke gereja jadi takut akan Tuhan. Nek jelek ini susah Pak. Ini mau didoain sampai jengking tetap jelek ya. Lebih banyak ini ya, jadi nggak apa-apa cantik nggak takut akan Tuhan, kita doain tiap hari, tak tolong berarti ya doain, lama-lama jadi takut akan Tuhan ya. Wardu gitu. Ya karena apa? Karena ya itu yang dilihat oleh anak muda ya. Yang pertama casingnya dulu ya. Tapi intinya ketika kita belajar tentang Isabel, tentu Isabel bisa mengatur suaminya sedemikian rupa. Saya kira tidak terlepas dari kecantikannya. Ada satu ratu yang terkenal juga dari Mesir, namanya Cleopatra. Dia bahkan bisa mengatur Antonio dari kerajaan Romawi ya. Kenapa? Cantik ya, coba jelek ceritanya lain ya. Jadi Isabel ini rupanya lebih dominan dari Ahab, dan Ahab nurut aja. Bahkan Isabel ini membantai semua nabi Yahweh, nabinya orang Israel, nabinya Adonai ya, Elohim, itu dibantai semua, hanya menyisakan 100 orang. Ini zamannya Nabi Elia. Makanya ketika mereka bertemu di Gunung Karmel, Nabi Elia bilang, aku seorang diri melawan 750 nabi Baal. Tapi dia cuma sendirian. Loh, yang lain kemana? Dibunuh. Hanya 100 orang yang selamat dari pembunuhan Isabel. Tapi intinya ini wanita yang seperti itu. Bisa Anda gambarkan ya, wanita seperti itu ya. Jadi kalau di kitab Wahyu dituliskan ada orang yang disebut Isabel, dan dia menyebut dirinya nabiah, dan problemnya dia mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Yang pertama kita tahu berarti ini wanita satu orang cukup punya power. Ini kita bisa introspeksi, di Condro ada nggak ya wanita cukup punya power? Jangan terus pikirnya wanita cantik gitu sih ya. Ya, di Condro ada nggak wanita cantik, angkat tangan? Semua wanita cantik ya. Tapi intinya ini Isabel itu wanita yang cukup punya power. Kalau enggak, dia nggak akan punya dampak apa-apa. Powernya bisa macam-macam. Beberapa penafsir mengatakan bahwa Isabel yang disebut di sini tidak lain adalah istrinya uskup. Karena ingat ya, saya pernah cerita bahwa malaikat jemaat itu bukan malaikat yang terbang-terbang, ya.
Itu pimpinan gereja, pendetanya, gembalanya. Nah rupanya ada yang menafsirkan, sekali lagi ini tafsiran ya, bahwa wanita itu istrinya pendetanya. Jadi cukup punya power, sehingga dia bisa diizinkan untuk mengajar, kan gitu ya. Nah kalau bukan siapa-siapa ngapain ngajar, kan gitu ya. Ini pandangan. Tapi yang jelas entah istrinya siapa, yang jelas ini wanita cukup punya power. Bisa jadi dia istri pejabat, bisa jadi dia istri orang kaya, betul ya? Pokoknya ini orang punya power, entah uang dan tentunya kekuasaan. Si Isabel ini, entah siapa nama aslinya, ya. Dan yang dikatakan di sini, dia itu mengatakan dirinya nabiah. Ini menarik, dikatakan mengatakan dirinya. Nabi itu yang muncul siapa? Dirinya atau Tuhan? Ya Tuhan lah. Nabi itu memperpanjang lidahnya Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan, itu Nabi. Yang milih sombong Tuhan ya. Nggak mungkin Aldo tiba-tiba ngomong, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ini Nabi. Ya sih lagi berarti gitu. Berarti kakek susu Indomilek gitu. Ya bahaya ya. Jadi kalau dikatakan dia menyebut dirinya nabi ya, jadi rupanya dia mengklaim dirinya sendiri bahwa dia itu nabi ya. Dia selalu bicara tentang hal-hal yang rohani. Loh, itu nggak salah. Itu nggak salah. Asal itu benar dari Tuhan. Tapi rupanya perempuan ini dikit-dikit Tuhan berkata kepada saya. Tuhan berkata kepada saya, Pak Budi, kamu harus ganti usaha. Ya, kamu itu baiknya itu usahanya yang di air. Ya, kalau nggak percaya SMS 9822 ya. Ya, karir spasi rek gitu. Zaman dulu pernah ada ya kan? Betul ya? Ya, ini Nabi ya, dia ngaku-ngaku kalau itu suaranya Tuhan. Dia ngaku-ngaku kalau ini dari Tuhan. Ya, dia maaf. Bahkan ada beberapa penafsir mengatakan dia selalu memberikan tuduhan atau judgment ya. Ya, dia jadi hakim di gereja. Ada yang sakit, nggak sembuh-sembuh, dia datang tumpang tangan, kamu pasti kepahitan, ampuni, dalam nama Tuhan Yesus, ampuni. Ini wong loro ya. Ini orang sakit, Bapak Ibu, ya kan? Orang sakit sudah terkapar, ya kan, sudah titit. Iki ngomongnya ampuni, bengak-bengok, bablas sisan, ya kan? Loh, bisa jadi, saya tidak mengatakan tidak ya. Ada orang yang memang ada kepahitan dan kemudian dia jadi jatuh sakit. Tetapi tidak semua orang yang sakit itu karena kepahitan. Bisa jadi karena salah makan. Loh, bisa nggak? Bisa. Malam-malam saya diajak makan. Pesan apa Pak Pendeta? Nasi ruwet pedes. Jam rolas, wetenge mubeng gitu. Waduh gitu. Jam rolas wetenge mubeng. Saya tanya, apakah saya ada kepahitan? Ayo ora ya kuru-kuru mau gitu. Nasi goreng pedes ya itu ya kan. Paham maksud saya ya? Jadi nggak semua itu bicara tentang kepahitan, sakit hati, ampuni, enggak. Ya tuh lihat dulu kasusnya. Tapi si wanita ini, Isabel ini, dikit-dikit ngomong ini Tuhan yang bicara. Kamu punya kepahitan, lu sih tau. Tenan ora? Loh, nek tenan ora apa-apa. Cuman saya ini punya konsep sederhana. Tuhan tidak akan ngomong hanya dari satu pihak. Elia itu pernah disuruh Tuhan pergi kepada janda di Sarfat, betul ya? Karena ada kekeringan, Tuhan suruh Elia pergi. Nanti saya akan ngopeni kamu janda di Sarfat. Pasti Elia mikir jandanya ini janda kaya, karena iso ngopeni dia sampai ngasih makan dan lain sebagainya, gitu ya. Kan begitu ya, kalau Taufik disuruh sama Tuhan, Taufik pergi ya ke Demak, nanti di Demak kamu akan ketemu seorang janda dan dia akan pelihara kamu. Pasti kamu
geger mbek bojomu gitu. Untungnya Elia nggak punya istri nih ya. Loh ya diopeni janda repot ya. Taufik berangkat, Taufik punya iman, suara Tuhan jelas kepada saya. Tapi saya pastikan Tuhan pasti ngomong sama janda itu. Betul nggak? Buktinya di dalam firman Tuhan, janda itu nggak nanya banyak. Janda itu bilang apa? Tuhan, saya cuma punya satu adonan roti. Setelah itu kami akan mati. Tapi karena Tuhan yang nyuruh, saya buat untuk kamu. Ngerti ya? Jadi si nabinya tadi, si Elianya dikasih tahu, tapi orang ini juga dikasih tahu, gitu loh. Ini orang kan jadi ruang. Saya datang ke Beni, Ben, Tuhan berkata kepada saya, mobilmu kudu dicat pink. Ben jokmu mengalir. Waduh ya toh, lagi tengah nomora gitu ya. Tapi kalau Beni dikasih tahu sama Tuhan, mobilnya harus dicat pink supaya joknya rame, terus saya datang. Dan Tuhan berkata sama saya, mobilmu harus dicat kuning, dicat pink supaya joknya rame. Kira-kira Beni langsung klik nggak? Ya Pak Pendeta, Tuhan juga ngomong sama saya. Sebenarnya saya tidak suka warna pink, tapi karena Pak Pendeta yang nyuruh, saya akan cat warna pink. Tambah Hello Kitty, ya kan? Paham ya maksud saya? Nah ini yang bicara tentang Isabel tadi. Jadi wanita ini ngakunya nabi ya. Pokoknya wah kudu manut aku karena aku ini perpanjangan lidahnya Tuhan. Ya, pengen dikasih berkat, manut aku. Dan rupanya dia karena punya pengaruh, sekali lagi. Ini karena punya pengaruh. Dan pengaruh itu dia bikin dan dia manfaatkan untuk bisa mengajar dan mempengaruhi. Dan apa yang dia sesatkan? Ya, yang dia sesatkan dikatakan di sini supaya berbuat zina. Nah, ini jangan berpikir zina itu hanya bicara tentang zina jasmani. Karena kalau saya lihat dari konteksnya Isabel, kayaknya Isabel tidak melakukan zina jasmani, tidak. Kenapa? Ya mesti Ahab ngamuk, ya kan? Ya kan? Logika sederhananya kan gitu, ya kan? Ini bojone raja, ya kan? Bojone raja, dia main gila sama yang lain, ya mesti raja ngamuk, dipecat, ya kan? Boleh bojo liyane, raja kok, ya kan? Artinya apa? Ini pasti bicara zina rohani. Dan memang betul kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 31. Bapak Ibu, zaman sekarang itu enak banget ya. Dulu sebelum zaman teknologi begini ada yang namanya buku kondansi Alkitab. Buku ini kandel-kandel itu buka wis mumet gitu. Zaman sekarang gampang. Coba lihat, Anda punya HP ada ya? Alkitabnya di HP ya? Itu kalau Anda baca di Wahyu 2 ayat 24, sebetulnya di Alkitab biasa pun ada catatan kaki. Itu kan ada gambar kayak apa sih, titik gitu ya, hitam. Itu coba ditunjuk. Ini adalah link, ya kan? Catatan kaki untuk ayat itu di mana? Dan catatan kaki itu menuju pada 1 Raja-Raja 16 ayat 31. Ya, makanya jangan pikir wah Mas Yoyo itu bisa dari sini lompat ke sini. Hari ini ono. Tinggal nunjuk ya. Gampang ya. Mohon masalahnya Anda nggak mau belajar kan gitu toh. Ya sebenarnya gampang ya, tinggal nunjuk ya. 1 Raja-Raja 16 ayat 31 berkata demikian, seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel. Nah, ini Isabel yang dimaksud ya. Anak Et Baal, namanya aja Et Baal, pasti penyembah Baal, ya kan? Raja orang Sidon, menjadi istrinya sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Jadi perzinahannya ini pergi kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Jadi perzinahannya itu. Jadi rupanya si perempuan ini, Isabel ini, dia mengajarkan untuk menerima Allah lain.
mengadopsi ilah lain. Ahab tidak meninggalkan Yahweh, tidak, tapi dia sandingkan Yahweh dengan Baal. Nah, ini menduakan Tuhan. Makanya 1 Raja-Raja 18, Elia berkata, mau berapa lama lagi engkau bercabang hati? Apa maksud bercabang hati? Kanan oke, kiri oke, ya kan? Ini Tuhan nggak mau. Makanya ketika itu Elia berkata, kalau Yahweh itu Allah, sembahlah dia. Kalau Baal itu Allah, sembahlah dia. Tuhan marah karena menduakan. Dan Tuhan bilang, ini wis, kowe milih sindi. Orang milih aku ya ora paten. Enggak banyak gitu ya. Nek pengen kono wis kono lunga, ya toh? Tapi kalau mau sama saya, ya harus setia. Kan begitu tuh. Itu kurang lebih bicaranya Tuhan seperti itu. Hal yang sama, ini rupanya Isabel ini tidak meninggalkan gereja. Isabel tidak mempengaruhi jemaat untuk meninggalkan Yesus Kristus. Isabel tidak mempengaruhi jemaat untuk meninggalkan pelayanan. Nah, pelayanan tetap jalan, ya. Firman Tuhan sudah bilang tadi, kasih tetap ada, iman tetap kuat. Problemnya apa? Menduakan Tuhan. Ya zaman itu, ya mungkin ini mungkin tafsiran ya. Zaman itu mungkin Isabel mulai mengajak ya kompromi lah, ya. Kalau yang lain itu menyembah berhala yang lain, ya toh. Kamu sudah doa sama Tuhan, sudah sembuh dah sembuh. Nah, ini tetangga saya tuh orangnya baik, ya. Wah baik pokoknya. Dan dia punya kelebihan ya untuk bisa nyembuhin. Tapi ya anu ya, bukan dalam nama Tuhan Yesus ya. Nyembuhinya dalam nama yang lain. Mau nggak? Loh, tapi kan nggak boleh saya firman. Ya nggak apa-apa lah, ini kan usaha. Tuhan itu bisa pakai banyak cara. Ya. Tuhan memberkati kita itu kan nggak harus dari orang Kristen. Setuju? Ya? Yang paling mantep aku ya bojone Beni. Kliennya dia banyak bukan orang Kristen. ya berkat datang itu kan ya nggak masalah tuh Pak Pendeta, itu ya Tuhan itu memberkati kita dari macam-macam kok, ya kalau kita juga sama lah menyembuhkan itu ya berusaha untuk mencari kesembuhan, ya bisa jadi Tuhan pakai tetangga kita itu yang ya bakal menyan itu untuk menyembuhkan kita, ya bisa ya, nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Nah ini ajaran seperti itu ya. Jadi nggak meninggalkan Kristen, tetapi dia mulai menduakan Tuhan, dan itu diajarkan, sehingga menyesatkan hamba-hamba Tuhan. Nah sekarang kalau yang zaman sekarang ya, masih ada nggak sih model gitu zaman sekarang? Oh masih ya, 2023 itu masih ya, kelentek begitu masih. Ya oke lah, kalau kelentek sudah jelas lah, itu udah perlu dibahas, kita semua tahu salah, ya kan? Tapi ada yang Allah lain, tapi dia tidak klenik, dan saya melihat ini jadi Allah zaman ini, ya. Namanya hepeng, duit, money. Kalau di dalam firman Tuhan apa? Mamon. Nah, ini menurut saya yang paling aktual di tahun ini itu bicara tentang duit, ya. Banyak orang lakukan banyak hal demi uang. Kenapa? Ya karena memang uang itu punya kuasa, betul ya? Tidak bisa dipungkiri uang itu punya kuasa. Karena itu kalau kita tidak menundukkan uang, maka uang yang akan menundukkan kita. Karena uang punya kuasa. Saya ngobrol dengan satu orang, dan dia berkata bahwa ketika saya tidak punya uang, keluarga itu tidak ada yang dekat. Ya, ketika saya nggak punya uang itu keluarga nggak ada yang dekat, mama papa nggak ada yang dekat, ya, saudara nggak ada yang dekat. Pas nggak punya, wah,
Tapi kalau duitnya banyak kira-kira gimana? Wah, tiap hari di WA, ya, shalom, ya, duitnya banyak, ya, jujur aja, betul apa betul? Betul, ya, makanya kalau masih ingat ya, retreat kemarin saya sampaikan bahwa firman Tuhan bilang kita tuh harus memberi perhatian bukan kepada yang kuat, bukan kepada yang ganteng, gagah, bukan, yang lemah itu yang harus kita perhatikan. Tapi jujur kedagingan kita biasanya memperhatikan yang sing ngono kuwi. Ya sing numpai expander kuwi itu. Numpai Shogun. Itu Shogun ya. 2023 Shogun masyaallah gitu. Ya, expander dong ya. Nah, ini yang kita perhatikan biasanya begitu ya. Hal-hal semacam ini, maaf kata, inilah zaman sekarang. Ya, memang sudah jarang lah anak-anak muda ini percaya dengan yang model-model klenik ya. Ya memang ada ya. Memang masih ada yang setolol itu, tapi biasanya umumnya sudah enggak. Tapi bukan berarti tantangan gereja enggak ada. Karena mulai banyak anak-anak muda mikirnya masalah duit. Dan luar biasanya. Coba lihat marketing sekarang. Lihat marketing sekarang. Dodolan apa wae? Nek sing dodol wong ayu, roknya semakin naik ke atas. Mesti ayu. Betul Mas Vini? Kayak ngomong bener setelah bojoku ya. Ya loh, ya bener ya? Betul ya? Loh, sekarang saya tuh merhatikan ya, yang jualan rokok aja. Cewek apa cowok? Yang sales rokok. Cewek. Cantik-cantik ya? Cantik-cantik gitu. Model kayak saya gini gak aku gitu. Mau didandani kayak apa gitu ya gak mungkin laku gitu. Cewek-cewek, wah bajunya meletet gitu. Sampai aku dulu kancingnya colok ora gitu. Meletet sekali ya. Waduh ya. Kayak lihat perut saya gitu. Meletet. Ya, tapi yang menarik, rokok itu untuk siapa sih? Kebanyakan ya umumnya. Itu cowok ya. Dan target marketingnya cowok kan? Kenapa enggak sesama cowok aja ya bro? Enak lu, aku harus nyoba, enak gitu. Enggak ya? Yang jadi target marketing siapa? Cewek. Pernah ke pameran otomotif ya, Gias lah atau apapun namanya ya, pernah? Itu salesnya laki perempuan? Cewek ya, pakainya Syari atau Sarno ya. Sarno ya, sarane kenal ya. Wuh, itu kadang-kadang lali gue ngatok itu sakit di PB itu. Mbak, ini orang lali ya mbak ya. Wende banget itu. Padahal maaf yang dijual mesin. Jujur yang di bawah mesin itu banyak laki perempuan sih. Itu. Tapi begitu yang nawarin cewek, mereka nggak akan nanya CC-nya berapa. Nanyanya apa? BA-nya berapa mbak? Betul nggak? Loh, kalau yang marketing ke cowok kan enak tuh. CC-nya berapa mas? Oh CC-nya sekian. Oh berapa? Daya kuda sekian. Itu oh, konsumsi bensin sekian. Saya nggak yakin tuh cewek-cewek yang pakai baju ini paham ya kan. Konsumsinya berapa mbak? Ya pokoknya irit lah ya. Irit viral ya. Cewek itu susah tuh mesin. Ya tidak masalah. Itu memang bukan bidang mereka. Tapi maksud saya marketing zaman sekarang begitu. Wis tak jual apa aja lah. Ya, itu mesti marketingnya berhubungan dengan yang seperti itu. Dan banyak anak muda ya demi uang. Ya, saya pernah ya dengar satu berita bahwa mereka ketika SPG itu ya, yang pakaian minimalis itu mereka bisa dibayar tinggi per hari untuk jadi sales. Ya tuh. Ya kalau masih pakaian yang normal, saya nggak bilang itu kita nggak boleh jadi sales, bukan ya. Tapi kalau masih pakaian normal, umum lah, ya is okay, ya. Kalau kau pakaiannya yang tanda kutip anggun, bukan seronok, ya itu is okay. Ya ada juga ya seperti itu, tapi bukannya lebih banyak yang seronok. Dan yang berani seronok, dia dapat uang lebih besar. Ya, ada juga yang sekarang jualan di online. Ya, anak muda sekarang jualan di online. Jualan di online, ya sama.
yang dijadikan aktris untuk mengiklankan itu yang belah dadanya sama sini ya. Ya kan? Loh kenapa? Ya gini Pak Pendeta, kalau yang rapat-rapat gitu ya viewersnya dikit. Kalau lagi live IG, waduh bahasanya gitu, gue banget ya kan, live IG gitu, oh viewnya dikit. Tapi kalau yang menantang begitu, ya tuh, apalagi kalau sudah menantang, nawarin kaos aja, loh, itu bisa begini, ya kan, supaya ada yang goyang. Bapak Ibu ini kaos ukuran XL, Masya Allah. Loh, maksud gue gampang aja, lu ngapain goyang-goyang gitu kan, ya kan, paham kan? Loh, kita tahu lah, laki-laki tahu kenapa dia goyang, ya kan? Yang penting viewsnya gede, wah tinggi, penjualan tinggi gitu ya. Sekali lagi, mereka jujur lah, mereka mau gak sih lakukan itu? Sebetulnya gak mau, ya, sebetulnya gak mau. Ada nggak perempuan yang mau seperti itu? Wah, emang gua hobi pakai ini kok, biar ya namanya juga sedekah. Ya kan, sedekah ya biar banyak yang dapat berkah. Gitu. Saya kan nggak mau, tapi mereka lakukan itu. Kenapa? Nanti ya, kalau nggak gini Pak Pendeta, penjualan saya nggak laku. Ya, harus gini. Ya, ini Allah zaman sekarang. Ya, wis ora usah mikir masalah moral nggak moral, pokoknya untuk cuan aja ya. Ini yang jadi permasalahan sekarang ya. Bahkan di beberapa komunitas yang saya pernah baca, bahkan ada yang dengan sengaja memang mencari om-om kaya supaya dipiara, maaf. Loh, bukan nggak sengaja loh, ini sengaja. Memang mencari target-target orang-orang kaya ya, supaya dia tanda kutip jadi peliharaan. Siapa sih yang mau jadi peliharaan? Lu perempuan maaf ya, sebangsat-bangsatnya lah ya, dia juga pengen lah cinta sejati, betul? Setuju ya? Pastilah pengen lah. Tapi kenapa dia rela lakukan itu? Duit itu jasa karena duitnya, wegah ya tuh, ngopeni umur 50 ya tuh, sambut di pete bisa ya, karena hobinya makan pete itu saya kan, ya orang bakal gelap ya. Tapi begitu dekat sama mobil iPhone 14 Pro ya, bukan berarti yang punya iPhone 14 itu piaraan bukan ya, bisa jadi omongnya ya kan. Bisa jadi omongnya ya. Maksud saya loh, ini yang dicari zaman sekarang, dan anak muda banyak terjebak di situ ya. Kalau kita yang senior yang sudah cukup usia, kita sudah mengerti, tapi anak-anak muda wah surapopo lah, sebenarnya itu duit. Kalau aku iPhone-an kabeh, aku iPhone ya, kalau kabeh duwe mobil, aku udah tuku mobil ya kan? Dan itu ditularkan ke teman-temannya. Ini kenyataan loh di lapangan, ditularkan ke teman-temannya. Kamu tuh cantik, tak kenalin dah. Kenapa? Harus nanti duitnya jadi tambah banyak. Ya. Itu kalau kita nggak mendidik anak-anak kita takut akan Tuhan, ya. Itu ilah zaman sekarang. Ya memang beda, tetapi tetap ada. Tantangan itu tetap ada. Nah, firman Tuhan mau kita setia kepada Tuhan. Duit memang kita perlu, ya, tapi kita harus sadar bahwa tubuh ini adalah bait Allah. Tubuh ini miliknya Allah, bukan milik kita sendiri. Ya, ada dibaptis saja nyanyinya gitu tuh. Hidupku bukannya aku lagi. Ya, setahun kemudian lali, awakmu didolar, repot, ya kan? Repot. Ini yang jadi masalah. Yang kedua yang jadi masalah, dan makan persembahan berhala. Nah, ini cukup menarik. Saya pernah bikin video juga tentang ini, bicara tentang boleh nggak kita makan
Idul Adha itu, ya, kambing dan sapi itu kan disembelih untuk acara Idul Adha, betul ya. Setelah itu kan dagingnya biasanya ada yang dikirimi ya, ada yang dikirimi ya. Nah, kita kan boleh nggak makan? Ini kan maaf ya, dari perspektif Kristen kan Allahnya seberang ya tentu berhala dong, ya kan? Ini dari perspektif Kristen loh ya. Ya kita menghormati mereka menyembah Allah mereka, tetapi buat kita itu kan bukan Allah kita, ya kan? Nah terus gimana? Boleh nggak makan daging korban? Ini kan udah jelas nih, daging korban udah jelas. Dan daging korban itu dikorbankan untuk Allah mereka, jelas ini, jelas ya. Dan kita jelas dikasih tahu, berarti ini ada daging korban. Udah jelas dong, nggak etok-etokan gitu, nggak pura-pura. Berarti saya jalan kaki ke sini nemu bungkusan isinya daging, tak kasih dengan ya, enggak ya kan? Jelas ngomong ya. Ini dari daging korban berarti ya, dari masjid gitu ya. Nah pertanyaannya, boleh nggak kita makan? Nah sedangkan di sini disinggung makan persembahan berhala. Nah kalau kita hanya baca Alkitab satu perikop saja, memang nggak komplit. Alkitab harus dipahami secara utuh, ya. Nah coba kita bandingkan. Aduh saya tuh pakai kacamata malah sudah nggak saya lihat ya, semakin parah ini. Coba bandingkan dengan Kisah Para Rasul 15 ayat 20. Kisah Para Rasul 15 ayat 20. Adakah? Ini juga menyinggung tentang itu. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri, berarti nggak mau ya, dari makanan yang telah dicemarkan berhala. Sama ya dengan Wahyu tadi ya. Coba maju dikit ke ayat, masih sama ya, Kisah Para Rasul 15, tapi ayat 29. Ya, masih sama juga. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Ini juga disinggung ya. Kemudian Kisah 21 ayat 25. Kisah 21 ayat 25. Ya. Bisa dibukakan? Kisah 21 ayat 25. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Ini satu tema ya, berhala nggak boleh ya, makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala tidak boleh. Nah tapi sekali lagi baca Alkitab harus secara utuh ya. Coba kita buka 1 Korintus 8 ayat berapa? Semua. Waduh, iya. Panjang ini ya. Bisa ditampilkan ya, tapi saya baca dari sini aja ya. 1 Korintus 8 ayat 1 dan seterusnya, ini penting. Tentang persembahan berhala ini ditulis ya. Saya bacakan, Bapak Ibu bisa lihat di belakang ya. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, ini topik kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, tanda kutip, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup
dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih harus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu itu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku akan selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Panjang ya, garis besarnya apa? Jadi Paulus mengatakan bahwa gini, kalau ada sesuatu dipersembahkan kepada Allah, mereka sakjane ono rasi Allah itu. Allah lain itu ada gak sih sebenarnya? Pencipta langit bumi selain yang kita sembah itu ada gak sih? Kan gak ada tuh. Betul ya? Makanya kemarin itu saya bilang, dan minggu yang lalu juga saya bilang bahwa Bapa itu bicara apa? Ya secara hakikat ya cuma satu. Allah kita tuh ya cuma satu itu, yang lain memang ngakunya Allah, tapi sebetulnya ada nggak sih? Nggak ada. Jadi kalau ada binatang dikorbankan untuk Allah mereka yang tidak ada, ya tidak masalah, makan saja. Cuman ada saudaramu yang lemah hati nuraninya. Lemahnya kenapa? Karena mereka dulu itu menyembah berhala, ya. Dulu itu mereka menyembah berhala. Karena itu mereka ketika makan makanan persembahan, emosional mereka dengan Allah mereka yang lama itu kembali bangkit. Dan itu yang tidak boleh. Maksudnya apa? Jangan jadi batu sandungan. Kalau ada yang lemah, tidak usah. Tapi sebetulnya boleh. Ya, sederhananya gini, ketika ada daging korban, tadi kan kita bicara daging korban ya, saya dapat daging korban, terus tiba-tiba Tika ngomong, Mas, itu daging korban loh, makanan untuk Allah-Allah lain selain yang kita sembah. Kalau Tika ngomong begitu, berarti Tika keberatan, betul ya? Maka saya lebih baik tidak makan, karena firman Tuhan bilang, kowe mangan ya ora untung apa-apa, ya ora mangan ya ora rugi apa-apa. Jadi kalau ada yang keberatan, ya wis rasa. Betul? Tapi kalau Bu Harti, Keteri, Gule, apa Nita? Ini bagi korban. Bagi korban. Oh, berarti kan Bu Harti ngasih ke saya itu kan dia nggak keberatan berarti toh saya makan daging korban. Ya sudah, makan saja, ngerti ya? Bukan berarti mencela-mencela loh, bukan. Tapi ini untuk menghargai teman-teman kita yang tanda kutip tadi belum mengerti pengetahuan tadi. Nah terus secara faktualnya gimana? Ya, jadi begini. Ada yang percaya iblis itu peniru enggak? Iblis itu peniru enggak? Oh peniru banget. Peniru banget. Musik, puji-pujian itu kan dari zamannya Raja Daud sudah ada. Mereka memuji dan meninggikan Tuhan. Dan iblis tahu musik itu powerful. Musik itu dampaknya besar. Lirik itu dampaknya besar. Dan iblis gunakan itu juga.
ya, untuk menyesatkan orang. Lagu-lagu yang nggak bener-bener itu, ya kan? Coba contohnya Tika, Tika yang lebih paham ya. Ya playlistnya banyak ya, oke. Ya, lagunya nggak bener-bener itu ya, liriknya kacau. Cinta Satu Malam lah, ya kan? Bukankah itu jadi terngiang-ngiang? Ya, ada lagi yang lagu Jadikan Aku Yang Kedua, Masya Allah. Loh, tadi malam diskusi singkat ya, tentang lagu. Apakah kalau kita nyanyi itu nanti akan kejadian betul? Gitu ya, itu intinya begitu. Ya, oh saya bilang ya gonta gantung, gitu ya. Ya memang bukan masalah gonta gantung, tetapi apa yang kita ucapkan itu akan ada di alam bawah sadar kita. Ya, contohnya kita ngomong Tuhan Yesus baik, ya. Maka di dalam alam bawah sadar kita itu ya Tuhan Yesus baik, ya. Sehingga ketika kita ada masalah, ada problem, kita mulai muncul lagi dari alam bawah sadar, Tuhan Yesus baik. Tapi kalau dinyanyi, jadikan aku yang kedua, ya. Terus dinyanyikan, jadikan aku yang kedua, ada di alam bawah sadar kita. Ketika kita dideketin sama suami orang, mau nggak? Mau, kenapa? Jadikan aku yang kedua, paham maksudnya? Dan kemudian setelah dia lakukan itu, oh iya ya, aku gara-gara aku suka nyanyi jadikan aku yang kedua, beneran aku jadi yang kedua. Ya orang ngono ceritane, ya toh? Ya gara-gara nyanyi, jadi ada alam bawah sadar kita membolehkan, membuat itu normal, itu menjadi sesuatu yang wajar sehingga engkau mau jadi istri simpanan, ya kan? Itu sebetulnya. Dan kalau kita bicara tentang setan meniru apa yang Tuhan lakukan, salah satunya perjamuan kudus. Ini penting ya, perjamuan kudus. Ikut kan minggu yang lalu ke perjamuan kudus kan? Perjamuan kudus itu bicara apa sih? Ini tubuhku, ini darahku. Dan yang menarik, kita harus makan dan kita harus minum. Nah, ini yang expert kuasa gelap siapa ini ya? Tapi tebak, setan itu meniru. Ya, jadi gini, kalau kalian bingung, ini kuasa gelap atau enggak? Kuasa gelap itu satu, pasti ada darah yang tertumpah. Ya, dalam konteks ritual itu ada darah yang tertumpah. Pasti, mbuh pite, itu, mbuh wedhus, pokoknya ono darah yang tertumpah. Satu itu. Yang kedua, ada benda yang dimasukkan ke tubuh. Ya. Karena kalau Anda ingat-ingat dulu pernah, misalnya waktu masih ngeden lah ya, pernah datang ke satu orang minta ilmu ini itu, dia beli kambing, beli ayam, ada darah yang tertumpah, terus kamu suruh makan sesuatu. Ingat-ingat, hari ini bertobat. Ya, itu ditiru dari apa? Perjamuan kudus. Susu, kan dimasukin ke dalam. Loh, kamu ditanya, kalau disuntik itu di rumah sakit. Loh, yang membedakannya ada ritualnya enggak? Loh, kita itu kan, roti yang kita makan, anggur yang kita minum, saya selalu bilang ini anggur biasa, ini roti biasa. Adik-adik kecil kalau mau nanti setelah perjamuan kudus selesai, ada roti masih sisa, ya monggo, betul nggak? Hah? Jesel, oh minta roti, ya monggo. Tapi setelah perjamuan, kalau pas perjamuan itu ritual. Ini hubungan rohani antara kita dengan Tuhan. Ini jangan main-main. Roti dan anggur ini menjadi lambang bagi tubuh dan darah Kristus. Bagaimana ini menggambarkan penyatuan kita dengan Tuhan. Aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Ya, manunggaling Gusti. Itu perjamuan kudus. Dan itu yang ditiru setan. Ya. Ada darah tertumpah dan kamu suruh makan sesuatu atau minum sesuatu atau apapun lah. Ini kamu sudah terikat dengan kuasa
gelap. Ya, kalau ingat-ingat, wah dulu 10 tahun yang lalu saya pernah dan belum menyelesaikan itu, pas hari ini harus selesai. Ya karena itu bagaimana pandangan saya tentang daging kurban? Nah ini kan sama seperti tadi, kalau tidak ada ritualnya, kita makan hanya makan masalah daging toh, walaupun itu tanda kutip setelah didoakan di masjid, it's okay. Sama seperti roti perjamuan, sudah selesai ritualnya, katakanlah ada orang lewat lapar, saya punyanya roti perjamuan, sudah selesai ritualnya, ya tidak apa-apa tuh tak kasih. Bukan berarti itu tak kasih dari Kristen loh. Ya dia gak jadi apa-apa, ya tetap ya jadi kenyang aja gitu kan, paham ya? Tapi kalau engkau ada di satu ritual dan engkau disuruh makan sesuatu, sorry, jangan mau. Ini penekanan saya, jangan mau. Karena ini bicara tentang penyatuan antara Allah dengan manusia. Ini yang ditiru iblis. Dan yang menarik, Anda bisa temukan praktek ini di seluruh dunia. Ojo dikira muni Jawa tok, wah itu kan di Jawa boleh apa? Ayam. Anda pergi kemanapun, bicara tentang kuasa gelap, itu bicara satu darah, dua ada sesuatu yang dimasukkan ke tubuh, pasti. Ya. Makanya ini hati-hati. Karena itu persembahan, daging kurban tadi saya sudah jelaskan. Tapi sekali lagi, kalau di antara kalian masih ada yang ragu, apa yang saya jelaskan ini Anda ragu, mending tidak usah makan, wis kono ae. Ya toh? Tapi ini Anda mantap, oh yus, berarti tidak ada masalah saya makan, silakan makan. Karena itu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, yang menarik sekali, kenapa ini bisa terjadi? Ini closingnya, penutupnya. Kenapa kok wanita Isabel itu bisa begitu luar biasanya berpengaruh di dalam gereja dan menyesatkan banyak hamba-hamba Tuhan? Sebetulnya kata kuncinya ada di ayat 20. Karena engkau membiarkan. Nah ini loh. Jadi kesalahan orang Tiatira adalah pembiaran. Dibiarkan. Ada orang yang punya pengajaran sesat, dibiarkan. Itu masalahnya. Gak cuma dibiarkan, dia dikasih panggung untuk mengajar, dia dikasih tempat untuk dihormati. Loh, di dalam gereja tidak ada yang sempurna kok, setuju saya. Setuju. Itu bukan berarti dalam gereja semua orang suci semua, enggak. Yang khotbah harus kudus dulu, enggak. Cuma kalau ajarannya udah jelas salah, ya jangan beri dia panggung. Ngerti ya? Jangan beri dia panggung. Supaya apa? Yo ini berarti sedang didandani. Orang ini belum pas jadi pengajar. Orang ini harus diajar. Ya. Orang yang sudah mengerti betul tentang firman Tuhan boleh mengajar. Maaf ya, mengerti belum tentu melakukan. Tapi itu lebih baik daripada tidak mengerti. Firman Tuhan bilang, orang Farisi lihat, ya, dia sudah duduk di kursi Musa. Dengarkan apa yang dikerjakan, tapi jangan tiru kelakuannya. Artinya orang Farisi itu memang jegelin, tapi yang diomongin itu benar gitu loh maksudnya, paham ya? Itu memang wah kacau tuh orang Farisi. Tapi Tuhan bilang ini orang Farisi itu sudah duduk di kursi Musa. Mereka sudah belajar Taurat, mereka mengerti tentang firman Tuhan. Memang tidak melakukan. Dan Tuhan bilang apa? Dengerin apa yang disampaikan, tapi jangan tiru kelakuan. Tapi di sini beda. Ini orang yang nggak ngerti firman Tuhan, orang yang punya pandangan salah, orang yang punya pandangan sesat, tapi malah disuruh ngajar. Bahkan orang banyak mengatakan dia nabi. Tentu ini nggak ujug-ujug, ada proses. Nah, karena itu pesan untuk jemaat Condrokusumo, para pengajar yang sudah dapat tugas
di sekolah minggu, di Genji, di KPK. Jangan berhenti belajar. Amin. Ya. Jangan kamu kira aku sudah di guru sekolah minggu 30 tahun. Ngomong dadak mau Alkitab meneh gitu. Mungkin kisahnya Samson wapal saya. Itu jangan salah. Setan bisa bekerja dengan cara yang mengherankan. Kalau kita nggak tekun baca firman Tuhan, kita bisa disesatkan. Nah, bisa tanya ketika kita mulai MOU dengan CBN, yaitu Superbook, ya, dan sekolah minggu kan Superbook ya. Saya wanti-wanti kepada Kak Novi, Ina dan teman-teman PPA, saya wanti-wanti harus hati-hati dengan ajarannya. Ya, karena salah satu yang waktu itu jadi concern saya, CBN itu dari Amerika, ya, dan Amerika ini ya salah satunya yang saya kritik dari teologi mereka mulai melegalkan LGBT, ya, jangan sampai itu disusupkan ke Superbook. Pesan saya ke guru sekolah minggu, kan sebelum ngajar Anda belajar dulu ya, materinya Anda pelajari dulu ya, jangan sampai kecolongan. Ya, kalau kira-kira ada yang ragu bisa tanya, tapi kalau ada yang ini salah, ya, masa Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus menikah dengan Maria Magdalena, ajaran ini sopo itu, wah ini salah lah ya, tidak usah dipakai. Ya. Loh, yang dipakai yang baik. Loh, yang namanya palsu itu kan, ajaran palsu itu kan mirip ya, betul ya? Palsu itu mirip, bahkan 99% mirip, tapi yang salah 1%. Nah, yang 1% itu kita buang. Kan nggak mungkin orang bikin uang palsu, ukurannya beda, warnanya beda, ya payu gitu. Ya, namanya uang palsu pasti mirip, semirip mungkin. Nah, ajaran yang kita mau terapkan ke anak-anak kita pun biasanya mirip. Maka dari itu guru sekolah minggu harus teliti betul apakah ini sesuai dengan firman Tuhan. Dan supaya tahu ini benar atau salah, ya kalian harus belajar yang betul. Gimana Anda bisa ngomong itu salah kalau Anda nggak ngerti yang betul. Maka dari itu pesan saya tadi, ayo para pengajar, jangan berhenti belajar. Jangan sampai jemaat kita seperti Tiatira, kemasukan satu orang tapi bikin geger satu gereja. Bahkan Yesus Kristus sendiri harus tegur langsung melalui surat Wahyu. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Mari kita simak warta Jumat untuk 8 Januari 2023. Minggu 8 Januari 2023 pukul 10 acara tunas remaja, keterangan ibadah online. Kemudian untuk pukul 15 Genji juga ada ibadah Natal. Kemudian kebaktian yang kedua sudah digabung pada pagi hari ini, hari Selasa 10 Januari 2023 pukul 18.30 persekutuan doa malam dengan petugas Pendeta Samuel Priyotomo. Kemudian hari Jumat 13 Januari 2023 pukul 18.30 KPK akan diadakan ibadah gabungan yang bertempat di Bapak Antonius, pujian Bapak Tunggoro, firman Tuhan Pendeta Joko Purnomo, kemudian dosa Pak Diakon Purwoko. Untuk kebaktian Minggu 15 Januari 2023 setengah 7 dengan petugas Aser Bapak Ibu Sugeng R, Majelis Pendamping Diakon Suharti, pujian Ibu Tika, Ibu Riati, Ibu Artati. Kemudian LCD Saudara Kavi, firman Tuhan Pendeta Samuel Priyotomo,
doa syafaat Bapak Gunawan Wibisono, pengumuman Diaken Purwoko, musik Saudari Berike, Bapak Danu, Bapak Elsa, dan Bapak Alfian. Kemudian soundman Saudara Febri. Kemudian di ibadah kedua akan dilayani pujian Diaken Purwoko, Saudari Ninda, Saudari Adina, kemudian LCD Saudara Kavi, firman Tuhan Pendeta Samuel Priutomo, doa syafaat Bapak Tunggoro, pengumuman Pendeta Samuel Priutomo, musik dilayani oleh Saudara Marcel, Saudara Ronald, dan Saudara Fide. Kemudian mari kita simak laporan kas pembangunan tahap ketiga sampai dengan 8 Januari 2023 kita memiliki saldo sebesar Rp22.448.875. Kemudian laporan keuangan persepuluhan sampai dengan Minggu 1 Januari 2023 sudah terkumpul Rp1.430.000. Kemudian ada persembahan syukur sebesar Rp250.000. Untuk warta khusus minggu ini merupakan minggu kedua di bulan Januari 2023. Jemaat masih diberi kesempatan untuk memberikan persepuluhan. Marilah kita memberikan dengan percaya bahwa Allah telah melimpahkan berkat-Nya. Kemudian yang kedua, telah dibuka pendaftaran baptisan air yang akan dilaksanakan pada saat ibadah Paskah 2023. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin mendaftarkan diri dapat menghubungi Pendeta Samuel Priutomo. Demikian warta jemaat Minggu 8 Januari. Saya kembalikan ke Pak Pendeta. Terima kasih Pak Chandra untuk pengumumannya. Ada tambahan. Ini kita dapat undangan untuk Natal PWK daerah 1. Ya, jadi Natal PWK daerah 1. Kapan? Besok Senin. Besok ya. 9 Januari. Tempatnya di Gia Tanah Mas. Ya. Petugas pujian Gia Tanah Mas, firman Tuhan dari Gia Pringgading, Ibu Sudra Yosmina. Ya. Tema penyertaan Tuhan sempurna. Oh, mantap. Ya. Ibadahnya jam 5 sore, ya, tetapi kita kumpul jam 4:30 di gereja bagi ibu-ibu, ya, bukan bapak ibu, bagi ibu-ibu yang mau mengikuti Natal PWK. Maaf, ini ada keterangannya 5 orang, apakah hanya 5 orang? Oh, dibatasi 5 orang gitu ya. Oke, dibatasi 5 orang. Siapa cepat dia dapat. Jadi kalau orang ke-6 suruh kurang lagi gitu. Ya, 5 orang ya. Jadi monggo bisa kumpul jam setengah 5 ya. Dan jam 5 sudah ada ibadah di Gia Tanah Mas. Saya kira itu tambahannya ya, untuk ibu-ibu bisa menghadiri supaya kita juga bisa punya komunitas ya sesama Isa Al-Masih di daerah 1 ya. Jadi ngerti koncone, wah cah kae cah conomu gitu, cah kali badeng gitu, tawuran gampang ya. Jadi ya nggak salah gitu maksudnya ya. Jadi lebih baik kalau bisa datang untuk yang PWK ya. Saya kira itu untuk tambahannya ya. Dan untuk katekisasi baptisan akan dimulai nanti jam 9 ya. Jika ada yang mau ikut belum daftar, ikut aja langsung jam 8 apa-apa, nanti langsung didaftarkan ya. Itu dari saya. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya minta kita untuk bangkit berdiri dan tim musik untuk mempersiapkan diri.